Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat, yaitu berkaitan dengan mendahului imam. Imam salat maksudnya ya. Mendahului imam. Di antara fenomena yang sering kita saksikan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di dalam pelaksanaan sholat, adalah ada sebagian dari kaum muslimin yang ketika sholat, ya, dia mendahului imam dari sisi gerakan. Ya, dia mendahului imam dalam sisi gerakan. Makanya di dalam sholat itu, imam itu kan ditunjuk untuk diikuti. Maka yang idealnya ketika kita mengikuti gerakan imam adalah tidak mendahului, ya, tidak menyertai, tidak pula terlalu lama. Artinya yang proporsional gitu. Tidak juga kita duluan dari imam, tidak berbarengan dengan imam, tidak juga terlalu lama dari imam. Jadi yang standar-standar saja, yang proporsional. Ya, yang proporsional. Karena eh, terdapat ancaman, ya, khususnya bagi orang yang menyelisihi imam di dalam gerakan sholat. Terdapat ancaman bagi orang yang menyelisihi imam di dalam sholat. Khususnya ketika dia mendahului imam dari sisi gerakan. Di sini Syekh Al-Talawi menukilkan beberapa dalil berkaitan dengan masalah ini. Dalam kitab sahihnya Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar." Tidakkah merasa takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, seandainya Allah mengubah kepalanya seperti kepala keledai. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang mengangkat kepalanya terlebih dahulu sebelum kepala imam itu terangkat, ya, maka itu menunjukkan dia berarti menyelisih imam dari sisi gerakan karena sudah mendahului imam. Dan kata Nabi SAW, hendaknya dia merasa takut Allah Subhanahu wa taala nanti akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ya, orang yang mendahului imam dari sisi gerakan berarti dia sudah melakukan pelanggaran di dalam sholat. Tapi ini sengaja ya. Kalau tidak sengaja, maka dia tidak masuk dalam ancaman ini. Karena ada orang yang mendahului bahkan menyertai imam, membersamai imam dalam gerakan. Itu karena sengaja. Yang masuk dalam ancaman diubah kepalanya menjadi kepala keledai ini adalah orang yang mendahului imam dengan sengaja. Karena ada orang yang mendahului imam itu karena tidak sengaja. Gimana kasusnya? Ini anak pernah ada mendapati sebuah klip gitu kan. Ada sholat, kalau tidak zuhur ini asar ya. Sholat zuhur atau asar. Ketika sholat, ternyata ada makmum makmum masbuk. Ada makmum masbuk. Makmum ini biasanya itu ketika takbiratul ihram, dia itu kadangkala lebih kenceng dari suara imam gitu. Nah, makmum yang masbuk ini takbiratul ihram itu lebih kenceng dari suara imam. Nah, ketika makmum masbuk ini takbiratul ihram, rupanya ada makmum yang lain, ya,
tiba-tiba ruku mendahului imam. Nah, ini sesuatu yang tidak disengaja, padahal imamnya itu masih berdiri belum ruku. Tapi ada makmum yang ruku karena terpengaruh dari takbiratul ihram makmum yang masuk. Maka dia mendahului imam karena tidak sengaja. Tidak masuk dalam ancaman ini. Tidak masuk. Yang masuk dalam ancaman, diancam kepalanya diubah menjadi kepala keledai itu adalah bagi orang yang mendahului imam karena sengaja. Oleh karena itu, tiap muslim itu wajib menunggu hingga imam itu selesai takbir. Kemudian dia baru bergerak sesudahnya. Namun, banyak tipe ya. Namun yang disarankan bagi imam itu adalah dia mendahulukan gerakannya baru dia takbir. Yang idealnya gitu. Untuk menghindari atau menghindarkan agar makmum tidak mendahului imam ketika di dalam gerakan-gerakan sholat. Dalam kitab sahihnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Al-Bara radhiyallahu anhu bahwa mereka dahulu biasa sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata beliau, "Idza raka'a raka'u, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, faqala, sami'a Allahu liman hamidah, lam nazal qiyaman hatta narahu qad wada'a wajhahu fil ardi, thumma nattabi'uhu." Jika beliau alaihi salatu wasallam meruku, maka rukuklah mereka. Dan jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kami tetap berdiri hingga kami melihat beliau telah meletakkan wajahnya di atas tanah, lalu kami pun mengikutinya. Jadi kata Al-Bara di sini, beliau mengatakan bahwa mereka itu ketika sholat ya, bahkan termasuk ketika akan turun sujud, mereka membiarkan dulu Nabi SAW meletakkan kepala beliau, baru kemudian para sahabat turun sujud. Ini menunjukkan bahwa tidak mendahului imam dan tidak juga menyertai imam merupakan perkara yang mesti diperhatikan di dalam sholat. Ya, jangan sampai kita menyelisih imam, mendahului, menyertai atau terlampau lama dari gerakan imam. Oleh karena itu, bila imam mengucapkan takbir, Allahu Akbar, maka kita langsung menyusul. Kita langsung menyusul imam. Karena kita tahu bahwa mendahului imam adalah pelanggaran berat. Mendahului imam ini adalah pelanggaran berat terhadap larangan-larangan sholat. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam sampai akhir hayat beliau, kan beliau semakin menua, maka gerakan sholat Nabi SAW kemudian juga menjadi melambat begitu kan. Tidak segesit ketika masih berumur agak muda. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan para jamaah beliau yang ada di belakang yang beliau imami. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya ayuhan nas, inni qad baduntu fala tasbiquni biruku'i was sujud." Kata Nabi SAW nih, aku nih udah tua gitu loh. Jadi gerakannya lambat. Oleh karena itu, jangan kalian
mendahului aku dalam rukuk dan sujud. Ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syalbani. Oleh karena itu, meskipun imamnya tua gitu, maka kita biarkan dulu gerakan imam itu sempurna, baru kita menyusul menyusul imam di dalam gerakan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sejumlah dalil yang dinukil oleh Syekh Tahlawi dalam tulisan beliau. Mungkin yang menjadi pertanyaan besar kita adalah apakah orang yang sholat lalu dia mendahului imam dari sisi gerakan, bagaimana sholatnya? Sah atau tidak? Ya, mayoritas ulama mengatakan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, ya, orang yang mendahului imam dari sisi gerakan itu dia tetap sah sholatnya, tetap sah. Ya, namun di sisi lain dia tetap berdosa karena dia menyelisihi imam. Ya, bahkan dalam hadis dari Ibnu Umar, ya, bahwasanya Ibnu Umar itu pernah melihat seseorang yang mendahului imam dengan sengaja. Kemudian, ya, beliau Ibnu Umar itu memperingatkan bahwasanya dia itu tidak sholat sendirian dan tidak pula sholat bersama imam. Ya, artinya, karena dia itu mendahului imam di dalam sholat dengan sengaja, posisinya kan berjamaah, tapi sikapnya tidak menunjukkan dia bagian dari jamaah itu. Maksudnya ya. Kemudian Ibnu Umar memukulnya dan memerintahkannya untuk mengulang sholatnya. Ya, oleh karena itu, jumhur ulama mengatakan orang yang mendahului imam ketika sholat jamaah, maka sholatnya tetap sah, namun dia tetap berdosa karena mendahului imam. Namun sebagian kecil mengatakan sholatnya tidak sah, berangkat dari hadis Ibnu Umar ini tadi, dan dia wajib mengulang sholatnya. Allahu alam, yang rojih itu tetap tetap sah, namun dia tetap berdosa. Dan layaknya seorang muslim adalah menjauhkan dirinya dari menyelisih imam, khususnya mendahului imam dalam gerakan gerakan sholat. Karena kita tahu di awal tadi ancaman bagi orang yang mendahului gerakan imam, diancam dengan diubah kepalanya menjadi kepala keledai. Dan kata Ibnu Hajar, perbuatan yang diancam dengan perubahan bentuk ini merupakan ancaman yang berat. Ini bukan ancaman biasa, ini merupakan ancaman yang berat. Oleh karena itu hati-hati ketika di dalam sholat. Jangan sampai kita mendahului imam, menyertai imam, atau kelamaan dari mengikuti imam. Yang idealnya seperti apa? Ketika imam itu eh, melakukan gerakan takbir, ya setelah imam sempurna, takbirnya selesai, baru kita ikut. Ya. Tapi umumnya orang itu misalnya saf, terutama saf yang paling belakang biasanya dia berpatok kepada suara takbir imam. Mereka mulai bergerak setelah takbir imam selesai. Maka yang tadi Anda sarankan idealnya imam itu kalau imam dia gerakan dulu baru dia takbir untuk menghindari terjadinya makmum mendahului imam dalam persoalan gerakan. Tapi ya Allah alam bisawab. Semoga yang Anda sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap perkara yang menyelisih syariat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi.
Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu.